Rekan setia Radio Tuntung Pandang FM dimanapun Anda berada, kembali di pagi hari ini gelaran Tanah Laut Menyapa akan menjumpai Anda. Dan pagi hari ini kami sudah bersama-sama dengan dua orang narasumber. Beliau adalah Wakil Ketua 1 Bidang Pengumpulan Basnas Kabupaten Tanah Laut. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke. Narasumber yang kedua adalah Wakil Ketua 4 Bidang Sumber Daya Manusia, Sekretaris dan Umum pada Basnas Kabupaten Tanah Laut. Beliau adalah Bapak Juhri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, sehat juga Pak ya? Alhamdulillah, pastinya sehat. Baik. Boleh diceritakan Pak bagaimana profil Basnas Kabupaten Tanah Laut, termasuk mungkin strukturnya nih Pak, alamatnya juga di mana? Okay. Baik, silahkan Pak Juri ya. Iya. Oke, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar sekalian, mitra radio Tuntung Pandang FM. Pandang FN Siap. Tanah Laut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kami dari Basnas menyapa kepada Bapak para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama se-Kabupaten Tanah Laut, bahkan sampai di mana suara ini bisa ditangkap. Dan selanjutnya yang kita hormati dan kita banggakan, ini dari petugas LPP Radio Tuntung Pandang FM. Kemudian bapak-bapak kaum muslimin, para muzaki, mustahik, dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Basnas seluruh Kabupaten Tanah Laut utamanya, dan di mana saja suara ini bisa didengar. Alhamdulillah, kami dari Basnas pertama mengucapkan banyak terima kasih, bersyukur kepada Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dari LPP Radio Tuntung Pandang ini yang telah menerima harapan kami, permintaan kami untuk ikut memberi warna kepada Tanah Laut, khususnya di bidang Basnas ini. Dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan kepada kami ini bernilai ibadah, serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dan terima kasih selanjutnya juga kami sampaikan utamanya kepada Bapak Bupati Tanah Laut, Pak Haji Sukamto, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami para pengelola zakat di Basnas ini, mulai dari pimpinan dan pelaksana, atas perkenan beliau sehingga pengelolaan zakat di Tanah Laut itu bisa berjalan mudah-mudahan sebagaimana yang kita harapkan, meski perlu kita tingkatkan optimalisasinya. Kemudian juga kita mengucapkan banyak terima kasih kepada perusahaan, kantor, instansi, lembaga yang di Tanah Laut ini yang telah ikut serta juga membesarkan Basnas ini, termasuk kepada para muzaki, para mustahik di seluruh Tanah Laut, dan sampai di mana suara ini didengar, kita ucapkan terima kasih, dan semua kebaikan yang telah diberikan untuk mendukung Basnas ini bernilai ibadah serta mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah, serta mendapat berkah, dan juga yang tidak kalah pentingnya menjadi pemicu, menjadi pintu untuk membuka berkah-berkah selanjutnya. Kira-kira ini kami sampaikan tentang profil Basnas Tanah Laut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Basnas adalah, mohon maaf ini kita ulang lagi, Siap, karena masih ada juga yang nyasar. Ya, Basnas
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut. Iya. Mohon maaf kalau nanti kesasar ke Basarnas. Dan benar itu memang. Iya. Karena yang banyak tampil di event-event yang mendebarkan itu. Iya. Tapi sama-sama penanggulangan, Tapi Pak. sebetulnya sama. Sama-sama penanggulangannya. penanggulangan. Jadi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini adalah lembaga pemerintah non struktural yang diberi tugas untuk mengelola zakat, termasuk di dalamnya infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, misalnya seperti ada fidyah, ada kafarat, ada harta titipan dan sebagainya, ada kurban dan sebagainya. Kemudian juga CSR dari perusahaan-perusahaan. Iya. Jadi tugas pokoknya itu sekaligus juga menyalurkan atau bahasa Basnasnya itu mendistribusikan dan mendayagunakan dana-dana yang terkumpul itu. Dan alhamdulillah ini untuk Basnas di Tanah Laut sudah ya disebut 2 periode gitu ya. Periode kemarin 2016 sampai 2001 dan alhamdulillah sekarang siap ini untuk melanjutkan itu periode 2001 sampai 2006. Pimpinan yang diangkat dan ditetapkan oleh Bapak Bupati. Berarti sudah 2 periode 10 tahunan kurang lebih ya Pak ya? Ya, baru 5 tahun. Iya, Baru 5 tahun. Ini periode kedua baru mulai makan dua ya, tahun. makan ya 6 tahunan Ya, ya. alhamdulillah. Jadi alhamdulillah mungkin perlu kiranya kita sampaikan secara umum bahwa periode yang kemarin dulu ya sebagai pijakan untuk yang akan datang. Betul. Jadi alhamdulillah selama bulan Juni 2016 sampai 31 Desember 2001 Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut ini telah menghimpun dana sebanyak 9 miliar 404 juta 936.250 rupiah. Ini terdiri dari zakat, infak, sedekah, DSKL tadi, dana sosial keagamaan lainnya. Kemudian dari dana ini bisa kita salurkan Ini periode yang kemarin ya Pak ya? Jadi yang Iya. periode kemarin dulu sebagai pijakan, nanti mungkin berikutnya. Kemudian dapat kita distribusikan Ibu sebanyak 6 miliar 449 juta 405.25 rupiah nominalnya. Oke. Kemudian untuk mustahiknya yang bisa dibantu untuk meningkatkan kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan, kemudian sekaligus untuk menjaga kesenjangan, ya, dan mewujudkan ketentraman. Ini yang sudah bisa dibantu 21.506 orang. Orang ya Pak ya? Ya, orang yang ini 21.000 penerima manfaat. Begitu. Nah, ini di Basnas ini dalam mengelola, insya Allah mudah-mudahan memang kita berniat sesuai dengan syariat Islam dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah nasional. Dan ini bisa disalurkan untuk pendistribusian ini sebagaimana syariat Islam, yaitu ada 8 asnaf dan dikelompokkan menjadi 5 program. Jadi program yang pertama itu yang disebut dengan program ekonomi, atau kita sebut juga Tala Makmur. Kemudian program kesehatan yang kita sebut dengan Tala Sehat. Kemudian program pendidikan yang kita sebut dengan Tala Cerdas, dan program kemanusiaan ini yang kita sebut dengan Tala Peduli, dan program
dakwah advokasi yang kita sebut dengan Tala Takwa. Semuanya ada rinciannya, tapi mengingat waktu mungkin saja secara umum. Ya, jadi inilah sekilas tentang profil Basnas Kabupaten Tanah Laut. Ya, alamat Jalan Sabta Marga. Sabta Marga. Oke. Jalan Sabta Marga. Nomor 6 RT 7 RW 3 Kelurahan Plehari Kecamatan Plehari Kabupaten Tanah Laut. Nomor telepon 0821 5208 4083 dan bisa juga melalui email, website dan media lainnya. Kira-kira ini dulu sebagai pengantarnya. Ketua Basnas kita sendiri siapa, Pak? Mohon maaf nih. Ini organisasi di Basnas ini ada disebut dengan pimpinan Pak Ibu yang di SK-kan oleh Bapak Bupati. Atau mungkin saya kembali dari awal ya. Dari awal itu Basnas ini bedanya dengan Bodu yang Basnas itu. Kalau Basnas ini hanya sampai ke tingkat kabupaten. Jadi Basnas pusat itu di sana ada juga pimpinan dan ada juga direktur-direktur pelaksana gitu. Kemudian di Basnas provinsi ada pimpinan dan ada pelaksana. Kemudian di Basnas kabupaten atau kota itu ada pimpinan, ada Basnas. Nah, pimpinannya itu sebanyak 5 orang sesuai dengan undang-undang itu diangkat dan ditetapkan oleh Bapak Bupati untuk tingkat kabupaten. Kemudian pelaksana ini ditugaskan oleh Ketua Basnas Kabupaten. Nah, sekarang yang setelah dipercayakan pimpinan sekarang, ini ketuanya Bapak Haji Marliansah. Pak Haji Marliansah. Kemudian pimpinan Wakil Ketua 1 bidang pengumpulan Bapak Dr. Andes Haji Jamaluddin. Kemudian Wakil Ketua bidang pendistribusian dan pendayagunaan Bapak Yuliono SE. Kemudian Wakil Ketua 3 bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan Bapak Muhammad Fahrianur SPDI. Kemudian bidang keempat saya sendiri Zuhri, bidang sekretariat atau administrasi umum dan SDM. Jadi unsur pimpinannya ada 5 orang. Kemudian pelaksananya sekarang ini ada 10 pelaksana yang di SK-kan oleh Ketua Basnas Kabupaten. Dan alhamdulillah untuk periode ini memang dari pimpinan baru, kemudian kita juga menyesuaikan barunya itu, kemudian kita adakan seleksi kembali untuk pelaksana. Kira-kira demikian, mungkin nanti kalau ada yang merespon, mau menanya, siap kita lah respon. Oke, baik. Saudara pendengar, mungkin Anda masih agak baru mungkin ya dengan alamat barunya Basnas. Dulu kan Jalan Haji Boyasin ya Pak. Betul. Nah, betul. ada Pak yang tanya nyari-nyari Basnas hilang kemana gitu ya. Nah, ini ya jadi sudah disampaikan tadi oleh Pak Juhri bahwa alamat baru ya kantor Basnas adalah Jalan Sabta Marga. Anda Jalan tahu legend, Jalan Sabta Marga Jalan itu? legend tuh. Ya, Anda tahu Jalan Sabta Marga itu ya tepatnya kalau bahasa orang kampung tuh di belakang kediaman Bupati ya Pak. Betul. Nah, Iya Bu, betul. di situ ya atau di samping lapangan teknis yang lebih terkenal. Di situ ya, soalnya jalan itu jalan lama ya, jalan legend banget gitu. Jadi mungkin banyak apalagi kalau kaum muda atau orang-orang yang baru datang nih masih belum terlalu mengenal jalan itu. Iya, nah ada kantor KUA, kemudian ada kantor Kelurahan Plehari juga di situ. Nah, ya jadi Masjid Syuhada, Masjid Agung dekat. Nah, iya, kalau yang sering ke Masjid Syuhada ya. Oke, jadi tahu. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Juhri tugas pokok ya dan kewenangan Basnas. Ini mungkin dapat dirincikan nih Pak. Tadi kan ada ekonomi, kemudian kesehatan, pendidikan, kemanusiaan dan juga dakwah ya. Dakwah. Nah, iya. Ini seperti apa nih Pak yang di ekonomi ini intinya nih apa seperti apa gitu? Apakah memberikan modal usaha atau misalnya ada simpan pinjam atau bagaimana begitu? Begitu juga di bidang lain di kesehatan, kemudian di pendidikan dan di kemanusiaan dan kedakwahan. Pak Jamaluddin. Oke. Silakan. Saya satu bagian aja dulu. Oke. Karena ini fungsi saya lebih pada
usaha mengumpul kan. Oke. Ekonomi itu kan antara lain membantu orang-orang yang punya modal, yang tidak punya modal atau punya modal, dikembangkan usaha mereka berbagai macam. Di antaranya kan ya Pak Jogi ada yang itu kemarin yang diperintis tuh modal usaha. Usaha ada juga kegiatan seperti bantu sesiang nih Pak ya. Jadi mereka yang ekonomi lemah dari berbagai lini Bu. Ada yang misalnya dari pantai itu yang modal untuk usaha jual beli ikan, UKM ya. UKM. Ada yang juga ternak itu misalnya kambing ya. Kita lihatlah apa memang benar di bidang itu keahliannya. Karena salah satu tujuan itu tadi zakat ini adalah membantu menyejahterakan umat. Jadi kita harap mereka dari mustahik nanti ke depan jadi muzaki. Iya. Berarti ini seseorang yang baru mau akan memulai usaha atau memang usahanya sudah ada kita hendak menambah, memperbesar atau bagaimana? Keduanya bisa. Oh, keduanya bisa. Oke. Yang baru misalnya kita tapi kita tinjau dulu. Kita lihat dulu ya. Kita verifikasi ini. Misalnya orang daerah pantai nggak mungkin menanam karet. Tahu sih dia kan ini misalnya ini bang buat keropok. Mengolah iwak rabuk. Enak kita siapkan apa namanya perlengkapannya. Kita bantu. Misalnya mau ampelang, kita bantu. Ya, ini bantuannya berupa dana cair, dana segar atau peralatan Pak? Keduanya. Bagus sekali. Alatnya misalnya perlu saya beli ini. Sesuai permintaan berarti ya? Sesuai proposal ya Bu. Karena kan kita mengajukan tuh kalau harus pakai proposal. Betul. Proposalnya kan ada anggaran dia yang diperlukan, ada perlengkapan yang mau dibeli, juga ditambah dengan ini kan ada surat keterangan misalnya dari lurah atau kepala desanya dikuatkan oleh dari kecamatan. Setelah kita verifikasi nanti ini memang real ya, layak. Layak. Dan dari omongan-omongan beliau pun kita juga menilai apakah memang ini memang bujur berusaha atau usaha-usahaan usaha-usahaan gitu ya. Karena salah satu tujuan zakat tadi kan menyejahterakan umat. Kita berharap kalaupun tidak bisa sejahtera mengurangi beban. Betul. Sehingga kan bisa mereka, jadi harapan kami tadi dari mustahik mereka orang yang berat menerima menjadi juga orang yang muzaki, orang yang berat membantu juga. Nah ini salah satu tujuan kami di dalam melakukan apa namanya tugas-tugas yang mulia ini. Makanya kalau seandainya nanti kata kami semua orang yang berzakat itu bisa menyerahkan zakatnya ke Basnas, maka insya Allah kita tidak akan bisa ada lagi yang di jalan minta. Kita cukup triliun bukan miliar. Triliun. Karena satu orang aja kalau kita mau mencari ada yang sampai 1 M zakatnya. Begitu. Oke. Yang penerima untuk Tala Makmur tadi Pak, ekonomi tadi, yang usaha tadi, bisa perorangan atau kelompok atau kedua-duanya nih Pak? Kedua-duanya boleh. Ada yang selama ini yang banyak perorangan. Perorangan. Dia datang mengajukan ke sana untuk misalnya bahkan ada yang misalnya tukang mencuci pun kita belikan mesin cuci. Kalau Masya Allah. Iya, yang jelas itu bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraannya, begitu ya Pak ya. Kehidupan mereka, betul. Ada targetkah Pak, misalnya satu orang, satu kelompok itu Basnas akan membantu misalnya maksimal sekian gitu, atau tergantung proposal? Iya, sesuka-suka kita membuat proposal begitu. Pertama ya kita lihat di proposalnya dulu. Apakah proposal yang mereka buat nih memang ideal gitu lah. Atau kalau kurang bahkan bisa kita tambah. Iya. Ini kurang. Iya. Harusnya kamu kalau beli
bahan ini atau alat ini sekian harus dilengkapi harganya. dengan ini begitu ya. Kalau apa punya uang lagi untuk menambah. Iya, betul. Jadi kita melihat proposal itu ada yang kita kurangi, ada yang kita tambah. Oh, baik. Melihat karena setelah kita survei lapangan, jadi kami tidak bisa membantu serta merta. Kami turun dulu, dicek. Ini kan berdasarkan bidang, misalnya saya bidang tala takwa itu, ini orang untuk pendidikan, ini untuk madrasah atau untuk apa, kita harus melihat. Betul. Begitulah Bu cara kami. Mungkin koordinasinya selama ini Pak, karena biasa kan dalam rakyat yang kurang mampu tuh ada juga takut nanti ada apa ya, tumpang tindih bantuan nih Pak. Jadi mungkin apalagi dari PPKS itu ada mungkin sudah dapat program PKH misalnya ya, atau program bantuan sosial lainnya tidak bisa mendapatkan lagi Itulah cara maka kami turun ke lapangan. Kami contoh kemarin ada seorang siswi, memang dia layak dibantu. Ya kita tanyakan ini dari untuk beasiswa segala macam, dia dapat sudah dari perguruan tingginya. Apa istilahnya beasiswa, tapi yang belum ada di sana adalah biaya untuk menyusun skripsi dan penelitian. Ya, itu dia yang kita bantu. Oh iya. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Luar sekali Basnas. Makanya ini belum diketahui oleh publik nih Pak. Iya. Tapi takut juga nih saya buka banget. Iya. Silakan Bu, dengan senang hati Bu, lapang dada Bu, ini untuk di. Tolong Bu, dibuka luas karena ini hak ini uang umat. Umat menitip ke kami salurkan, bukan uang kami amanah. Sesuai. Nah, jadi berapapun uang yang dari umat yang dititipkan di Basnas, apakah itu zakat, infak, sedekah atau yang lainnya yang sifatnya sosial, itu harus kami salurkan. Jadi bukan tahan. Jadi semakin banyak yang datang ke sana, itu berarti semakin luas peran Basnas. Betul sekali. Karena pemikiran selama ini kan kadang-kadang sebagian orang cuma penerima zakat aja, karena habis itu tidak tahu lagi kemana. Itu seperti itu Pak ya, masyarakat kita menganggapnya Basnas ini sama dengan pemberi bantuan yang seketika itu ya 127. Nah, lalu yang kedua Pak, tadi ada Tala Sehat. Nah, Tala Sehat ini kategori orang yang dapat menerima bantuan Tala Sehat itu seperti apa Pak? Antara lain mereka yang misalnya di BPJS dia tidak ditanggung atau jadi tanggung tapi belum mencukupi. Jadi untuk biayanya umumnya itu pengobatan. Pengobatan kami membantu untuk pengobatan. Yang kemarin ada yang uang patah gitu, operasi, mau misalnya bermacam-macam melebu tala sehat nih. Jadi yang jelek intinya arahnya ke pengobatan. Ke pengobatan. Baik preventif maupun kuratif. Iya. Ini kalau misalnya ya Pak, ada kita temui misalnya di masyarakat, ada seseorang yang menderita penyakit, misalnya anggaplah misalnya tumor ganas, namun sudah berobat beberapa kali tidak sembuh. Nah, mungkin harus operasi atau harus berobat. Nah, ini berarti bisa dibiayai oleh Basnas Pak ya? Bisa. Cuma kan Basnas melihat juga kemampuan, karena itu kan dari 5 program tuh ada plot-plotnya Bu. Betul. Jadi kada pol gitu lah. Namun Basnas tetap bisa membantu. Artinya tetap bisa membantu, meringankan. Tetap bisa membantu. Bukan nol gitu lah. Basnas tetap membantu orang yang operasi, orang yang sudah misalnya pemulihan. Pemulihan. Pasca ya. Pemulihan tetap bisa membantu. Seandainya orang tuh misalnya sakit, nah ini kan sudah habis operasi, dia tidak bisa kerja segala macam kan. Nah, dia mungkin kita bantu nambah modal biaya hidup biaya hidupnya. Kan mana mungkin orang habis operasi bisa kerja, apalagi misalnya miskin sudah operasinya aja melidor BPJS, sedang tanggungan keluarganya, rumah menyewa ya Pak. Jadi kita juga pernah membayarkan orang yang nyewa rumah. Gitu Pak. Ada. Karena memang dia tidak mampu, suaminya meninggal kemarin. Adanya di Karang Jawa itulah. Oke. Sehingga dia kan
perlu modal untuk usaha segala sesuatu. Jadi hutangnya kita bayarkan, nah kemudian kita kasih modal. Karena itu kan talas sejahtera. Iya betul Bapak, sekali. bantuan ini hibah kan Pak ya? Artinya bukan harus dikembalikan lagi gitu tidak? Tidak. Ini kan zakat orang, Bu. Zakat orang, infak orang, sedekah orang yang tujuannya untuk sosial, mensejahterakan umat. Jadi tidak ada istilah mengembalikan, cuma kami sarankan Ibu atau Bapak ini kan usaha sempian supaya nanti jangan habis begitu saja. Kalau bisa usahakan sempiannya misalnya menabung tuh 5.000 sehari dari hasil usaha pendapatannya. Ada yang terlalu jujur kemarin, bilangnya tabungan tuh dikembalikan ke kita. Ujian kita kan ada hak sempian, kami menyarankan untuk tambahan modal. Nah sekarang ini tambahan modal itu berapa lagi sempian perlu? Lagi berjual bawang kecil-kecilan Bu yang diberi itu sampai bisa besar. Sampai jadi pengusaha bawang, ya distributor lah. Agen Dia mengambil di sini, mengambil misalnya 2 kilo di sini, mengambil 2 kilo, mengambil bagas. Nah, kita kasih modal kemarin, cuma dengan saran dia dikira dia ini dikembalikan. Pinjaman ya. Datang lagi ke tempat kita dari mengambil di eceran di toko-toko yang ada di pasar di sini, dia sampai menjadi ke Banjarmasin sendiri. Jadi luar biasa upaya penguatan ekonomi umat ya. Senang sekali ya Pak kalau melihat penerima bantuan kita ternyata sudah bisa menabung seperti itu gitu ya. Nah, dapat ditambah menambah modal usahanya, dan ketika dia sudah berhasil dari pedagang kecil-kecilan gitu ya menjadi yang sudah besar, anggaplah sebagai agen gitu. Dari mustahik jadi nanti kan mujaki. Jangan lupa berzakat nantinya kalau sudah nih. Ya paling tidak sedekah lah dulu, latihan sedekah. Oke, nah lalu kalau yang di kemanusiaan Pak, di kemanusiaan ini berarti pada kegiatan-kegiatan bencana berarti apa ada bencana? Masuk bencana. Jadi semua yang sifatnya masalah kemanusiaan kami juga turun gitu. Nah, cuma kan artinya bisa ada rumah terbakar misalnya. Malah itu rumah terbakar yang kebakaran di pulau itu kebanjiran. Jadi ini masuk bedah rumah Bu. Bedah rumah itu segala misalnya dari Elhang ini kada apa namanya kada terangkul dari sosial terangkul biasanya tuh dititipkan ke kami. Ada orang yang mengajukan ke misalnya ke Bapak Bupati lah. Ini dilimpahkan aja ke Basnas. Karena di Basnas itu kan kada terlalu rumit kan. Kami kapan aja bisa Bu. Kalau di Basnas kalau yang lain kan pakai anggaran tahunan. Kami ada standby. Setelah kami lihat kontrol di lapangan, ini sudah ini wah ini cukup masuk dalam kategori dengan catatan semua yang mengajukan bantuan untuk bedah rumah tuh pertama status tanah dulu. Betul. Milik sendiri begitu Pak ya. Iya. Minjam apa tetangga kan ada Abang di tanah orang timbul. Jadi tanah tuh milik sendiri. Nah itu yang pertama baru kan sama aja pakai sakatannya. Itulah penamaan. Ya. Oke. Nah, lalu yang untuk kedakwahan. Nah, ini seperti apa nih Pak? Kategorinya, kegiatan-kegiatannya yang bisa mendapatkan bantuan dana kedakwahan dari Basnas. Oke, Pak. Untuk Pak. dakwah advokasi atau tala takwa ini diantaranya adalah untuk membantu kaum masjid. Jadi tiap tahun itu diberi paket bahagia Idul Fitri. Idul Fitri. Masjid tahunan ya. Oke. Di antaranya itu. Termasuk juga kemudian mungkin untuk honor guru-guru agama. yang tidak masuk di honor pemerintah daerah mengaji, bahkan saya kok lebih sedikit mengangkatnya masalah tumpang tindih ya.
Oh iya, tumpang mungkin tumpang tindih itu tidak selalu merugikan dari beberapa pihak gitu. Karena sudah diberi rezeki masih kurang. Itu artinya kurang Pak ya. Masalahnya kalau di Basnas ini begini kan Bu, sudah dapat bantuan dari mana misalnya gitu. Kemudian dia mengajukan sesuai dengan persyaratan yang disebutkan Bapak tadi, ada surat permohonan, ada surat keterangan tidak mampu, kemudian dipastikan dengan verifikasi. Iya, survei turun langsung ke lapangan. Memang benar ini orang ini alamatnya, ini benar datanya, dan ini memang keperluannya begitu benar. Betul. Nah, baru hasil verifikasi itu dibawa ke kantor kembali untuk dirapatkan, melihat situasi kondisi uang. Kalau memang uangnya banyak, ya dibantu banyak begitu, karena yang seluruh proposal ya. Tetapi kalau uangnya terbatas, kan ini terus bergulir terus, jadi terima dikumpul kemudian dibagi lagi, termasuk juga yang memohon. Kalau pas bulan itu yang mohon banyak, ya dengan terpaksa dibagi-bagi. Yang ke Tala Takwa ini Pak, ini berarti termasuk juga ya Pak, kalau misalnya ada siapa Pak orang-orang yang baru masuk mualaf. Iya bisa ya masukkan di mualaf. Gitu. Oke. Nah, ini juga belum diketahui nih banyak oleh masyarakat kita. Kita ada banyak juga ya mualaf di Kabupaten Tanah Laut yang tingkat kehidupannya masih cukup minim ya. Oke. Izin Bu, kami memang kemarin itu di daerah jalannya apa itu ini jalan ini batu-batu itu apa namanya, Ketunun apa itu? Oh iya Ketunun. Nah itu ada sana beberapa orang mualaf kami mendapat laporan, tapi kata kami kalau hanya lisan, kami mohon ada yang tulisan. Nah sehingga dasar kami untuk membuat kebijakan atau bantuan kan ada administrasinya Bu. Betul. Jadi mualaf memang banyak yang juga sudah dibantu, tapi ya mungkin sebagian lagi mereka ini kan pada umumnya minta perlengkapan sholat biasanya, untuk belajar agama. Nah, itu yang diminta mereka, atau juga ada yang minta untuk modal ada ada yang miskin dibanding jadi kan mereka perlu kita bantu ya. Jadi banyak lah Bu, itu mualaf. Kami juga kalau memang mereka minta bantu, ada guru yang misalnya membimbing, ya itu Tala Takwa tadi maksudnya. Iya makanya itu ini perlu sekali kita berikan kejelasan ya kepada masyarakat kita ya Kabupaten Tanah Laut, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM. Basnas ini ternyata sasaran penerimanya itu dari semua kalangan gitu ya. Iya, jadi untuk penambah ekonomi ya, peningkatan usaha bisa, untuk kesehatan bisa, ada Tala Sehat, kemudian ada Tala Cerdas untuk pendidikan ya. Kemudian juga ada Tala Peduli. Nah, kemudian juga ada Tala Takwa. Nah, jadi masyarakat kita silahkan untuk mengambil peluang ya yang memenuhi persyaratan ya di mana. Jadi jangan sampai ada masyarakat kita yang hidup dalam kondisi sangat memerlukan tapi tidak mengetahui begitu ya kemana mendapatkan ini. Tambahan Bu juga untuk Tala Cerdas itu kan Basnas juga bahkan membiayai yang kuliah di luar negeri. Ada yang di Mesir, bahkan ada juga yang sampai S2 di Basnas itu. Di Tanah Laut sendiri ada juga yang kita banyak ke Mesir itu banyak deh. Ya, ada yang dari S1 awal ya, S1 awal sampai selesai S1-nya. Kategorinya berarti ini anak orang yang kurang mampu gitu Pak ya? Iya, betul. Pertama diutamakan yang kurang mampu, yang kedua memang anak-anak yang berprestasi. Ya, nah berarti ada jalur tidak mampu, ada jalur prestasi juga begitu artinya kan. Prestasi memang mereka yang berprestasi kan sebagai pengharga. Betul. Pemacu semangat ya Pak bagi mereka. Dan nanti kan berkontribusi untuk tanah laut di daerah kita sendiri ya. Harapan kita. Iya. Jangan kenyamanan di sana gitu ya. Tinggal di sana aja. Atau ke daerah lain setelah lulus. Iya. Jadi harus diingat-ingat juga ya. Harus ingat juga. Oke. Luar biasa ini Pak. Iya, betul, luar biasa sekali. Iya, luar biasa sekali ya peran Basnas ini.
Kemudian ini Pak ke sasaran kita Pak, sasaran selama ini siapa saja yang menjadi sasaran dari Basnas? Sasaran donatur ya, kemudian tadi sasaran penerima kan udah tadi ya, udah. Nah, sasaran donaturnya nih Pak. Semua umat Islam, pada umumnya semua umat Islam kita ajak untuk berimpak demi kepentingan dan kesejahteraan umat. Berapa aja gitu Pak ya? Jadi jangankan banyak, sedikit pun. Makanya kalau kita kan mau berimpak, rasanya beban, mana kalau cuma 100.000 dianjur ke Basnas. Gimana jadi dulu lewat apa itu barcode bisa Bu ya. Dia sekarang barcode lewat transfer atau lewat UPY terdekat atau mungkin di masing-masing instansi itu ada kotak-kotak yang memang atas nama sudah UPY begitu. Nah bisa saja dimasukkan di situ. Jadi pertama itu, jadi kita kan semua umat Islam dimanapun mereka kita ajak untuk jadi tidak terbatas yang ada di tanah laut, di luar tanah laut bisa kalau mereka. Nah, lalu yang kedua kan harapan kita itu adalah agar muzaki kita, kalaupun mereka tidak bisa seluruhnya menyerahkan zakat mereka untuk disalurkan lewat Basnas, sebahagian pun, karena Basnas itu Bu salah satu instansi yang mendapat tugas atau amanah dari pemerintah untuk menerimakan dan menyalurkan. Bahasa Banjarnya itu menanggalkan. Nah, jadi kalau kita lah khusus mujak. Mungkin ditahan sebentar Pak ya. Mohon izin maaf. Ada yang nelpon. Alhamdulillah. Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Nelly, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak? Sehat dulu nih untuk salam semuanya. Sehat, amin. Bapak yang dari Basnas. Pak Haryanto Bu dari Batu Ampar. Pak Haryanto Batu Ampar. Ulun menyikapi menarik sekali nih program-program dari Basnas, ternyata luar biasa. Iya, betul sekali Pak. Alhamdulillah. Terus Lanjut Pak. Ya. Oke. Iya. Halo. Buat Basnas kita ya. Cuma ada yang mirip. Agak putus-putus nih. Kalau kita berjalan ke arah Kintab itu Bu. Oke. Itu masih ada para peminta-minta itu Bu. Di pinggir jalan itu. Apalagi kalau bulan puasa nih marak kan mereka bawa-bawa ember apa. Apakah selama ini itu sudah tersentuh oleh Basnas atau gimana Bu? Yang kedua, apakah ada kategori khusus untuk pedagang-pedagang misalnya? Saya kemarin pernah di RTH itu Bu, mereka kesusahan mencari pinjaman dana dan akhirnya mereka pinjam ke bank titel lah bahasa Jawa, bank apa? Bank yang itu Bu. Jadi sebenarnya itu yang bisa di ini Bu, mereka konten itu bayar setiap hari. Saya bilang, Pak, kok nggak ada pernah ngajukan ke ini. Saya pernah Pak, kami pernah ke, nggak usah kita sebut lah banknya yang 0% itu sampai sekarang tidak keluar gitu loh. Nah mungkin ini salah satu saran juga, mungkin mereka bisa disentuh, kasihan mereka. Jadi hari ini pinjam 500 belum pakai, besok sudah bayar kan. Gitu. Padahal nggak pakai juga, mereka 1.000 untuk modal tambahan beli jus apa buat modal kan, apalagi bulan puasa itu. Itu aja Bapak dari Basnas. Terima kasih Bu Nelly. Siap Pak. Dan rekan yang lain. Salam selamat berpuasa, mudah-mudahan tunai sebulanan Bu. Amin ya rabbal alamin. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har di Batu Ampar. Ada 2 tadi Pak kategori pertanyaan beliau. Nah, di arah ke Kintab mungkin Pak Har karena sering ke Kintab beliau ya bolak-balik gitu. Ada usaha di Kintab nih. Iya, banyak peminta-minta di pinggir jalan. Nah, itu apakah sudah tersentuh oleh Basnas atau bagaimana? Iya. Nah, kemudian yang kedua tadi mengenai pedagang kecil, pedagang kecil sekali ya, yang tidak bisa di bank ataupun juga yang itu memenuhi syarat biasanya juga macam-macam lah. Iya, kekecilan mungkin. Baik Ibu, kalau diizinkan saya menanggapi yang
yang dagang tadi. Oke. Nah begini Bapak, kami baru aja kemarin menyelesaikan salah seorang yang katanya pinjaman koperasi berjalan itu. Iya, iya betul. Mengatasnamakan koperasi ya. Koperasi. Berutang hari ini 500, besok bisa jadi 750. Betul. Iya. Kasihan. Kata kami, jangan lagi lah bulah yang meminjamnya tuh juga datang. Kami tidak bertanggung jawab kalau begini caranya. Nah, kami sarankan Ibu kalau mau juga lebih baik datang ke Basnas. Nah, tolong cuma ya Basnas ini bukan hanya dengan ucapan lisan, tapi kan juga ada tulisan. Permohonan ya. Pakai bahasanya itu pengajuan. Permohonan disertai surat-surat keterangan. Suku-suku dilengkapi data visualnya, misalnya gambar berjualan. Sehingga kami kan, ini penting dibantu. Iya. Jadi kami kan membantu nanti sesuai berapa ada dana yang tersedia di kami rapat dulu, kami evaluasi. Dan insya Allah Bapak, kalau yang itulah yang salah satu yang menjadi menyentuh perasaan kami, menyentuh perasaan kami. Yang ini kesiannya diperas lagi. Iya. Jadi peras menurut kami, tapi kenapa mau? Mungkin tidak ada jalan ya Pak ya. Mungkin kada punya jalan. Iya, terpaksa dalam kondisi. Nah, oleh karena itu kalau ada Bapak yang ketemu itu coba diantar ke Basnas. Iya. Kalau Bapak yang tahu antar aja nanti Pak, antar aja ke Basnas. Kami akan siap membantu. Pak. Kemampuan yang ada. Iya. Antar aja. Cuma dengan catatan difasilitasi ya. Dia ajukan ada permohonannya. Karena ini kan untuk administrasi kami sebagai disertai dengan proposal. Ya isi proposalnya tadi pertama data diri dulu ya, orangnya KTP dan sebagainya. Kemudian ada kartu keluarganya juga. Iya, makanya tadi data diri tadi KTP, kartu keluarga. Nah, kemudian juga ada surat-surat ya yang keterangan. Kalau biasanya kalau yang usaha itu ada keterangan dari desa atau lurah bahwa dia benar-benar berusaha itu. Berjualan berjualan apa gitu ada Pak ya. Dan kami itu kami pinta juga. Dan kalau perlu juga tadi ditambah dengan visualnya. Ya, ada foto sidin berjualan. Kemudian yang di jalan, ini apa kira dan bagaimana kami pun tidak bisa sampai hari ini coba pikir panjang. Dalam bentuk apa nih ya Pak ya? Kita tambahkan sebetulnya untuk anak-anak kita yang di jalan itu kita sudah juga menyentuh ya, sudah memberikan, kita bekerja sama dengan organisasi masyarakat. Dia mengusulkan, lalu kita bantu juga, ya supaya jangan di situ lagi, jangan di jalan lagi, tapi apa daya Bu, kan ya itu sudah dibantu, cuman mungkin yang lain timbul lagi. Jadi sepanjang kita sudah ada dibantu dari Basnas, sudah kerjasama dengan organisasi masyarakat yang mengusulkan itu untuk dibantu. Alhamdulillah. Namun demikian ya kami dari Basnas tetap membuka dengan lapang dada, ramah. Silahkan, karena dana yang terkumpul dari para muzaki munfik ini kan memang untuk mereka yang memerlukan. Ya cuma ya untuk menertibkan perlu administrasi tadi yang sudah disebutkan. Iya betul. Oke, kalau yang perorangan berarti sama tadi apa ya, data diri, kartu keluarga, kemudian kalau yang mau berusaha ya surat keterangan. Tapi kalau yang misalnya untuk jatah hidup begitu ya. Jatah hidup bisa diberi hidup juga, diberi juga itu termasuk program kemanusiaan juga boleh diberi juga gitu. Pokoknya kalau ada yang meminta setelah dicek memang sangat memerlukan, datanya jelas, ya itu haknya Bu. Kita kan tidak bisa untuk menahan-nahan, memang haknya begitu. Ini ternyata luar biasa ya, yang masih belum diketahui, yang masih belum banyak diketahui oleh masyarakat kita, baik itu mereka yang memang sebagai penerima bantuan atau juga sebagai masyarakat umum yang dapat berperan sebagai fasilitator, ya seperti yang Pak Har tadi gitu ya. Memfasilitasi, atau menganjurkan lah paling tidak gitu ya. Ikam jangan minta ke Basnas begitu ya. Nah seperti itu. Nah dalam hal ini Pak, apa nih Pak upaya Basnas untuk menyebarluaskan
layanan-layanan Basnas ini? Apakah ada semacam peningkatan literasi dan sebagainya begitu Pak? Selain dari Radio Tuntung Pandang, sosialisasi lah juga. Ya, alhamdulillah Bu, salah satunya adalah dari LPP Radio Tuntung Pandang. Alhamdulillah, dan memang kemarin atau beberapa bulan yang lalu kita juga sudah dibantu untuk mensosialisasikan Basnas ini. Alhamdulillah. Kemudian juga ada sosialisasi yang sifatnya personil, sifatnya kultural, moral. Kemudian juga ada juga yang tidak kalah pentingnya itu melalui medsos. Ini sih alhamdulillah Basnas Tanah Laut ini sudah bisa saja menggunakan promosi pakai Facebook, pakai Instagram, pakai website. Apalagi ya? Ya, harus itu Pak. Iya, itu harus, dan ini sudah berjalan alhamdulillah. Namun memang semuanya ini kan perlu kita tingkatkan. Oke. Iya, Pak, saya teringat kembali Pak ke peningkatan ekonomi tadi ya, Ta'ala Makmur tadi. Ini kan penerimanya tidak dibatasi usia kan Pak ya? Artinya pemuda atau orang dewasa atau siapa saja begitu ya. Nah, artinya boleh aja gitu ya. Misalnya ada sekelompok, misalnya nih Pak, ada sekelompok pemuda yang akan memulai usaha begitu, atau sudah mulai usaha tapi mereka akan mengembangkan usahanya. Ini bisa apa tidak Pak? Bisa. Bisa. Kemarin ada kerjasama dengan Desna kayaknya. Iya. Memang ya Selain ya kolaborasi seperti ini ya. Alhamdulillah Pak. Jadi khususon kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yang selama ini telah bermitra bekerja sama, bahwa beliau kan mengadakan pelatihan bagi entrepreneur. Alhamdulillah kita dihimbau untuk menindaklanjuti remaja-remaja yang sudah dilatih itu, dilanjutkan, dikembangkan ilmunya, dan kalau tidak ada modal, siap Basnas membantu. Wah, mantap. Pertama, dan sudah kita sebut berulang-ulang, ya bahasanya hibah atau gratis. Ini yang sangat menarik Pak. Ya, banyak sebenarnya kelompok-kelompok para pemuda kita ya yang ingin berusaha, namun mereka terkendalanya dengan permodalan. Nah, ada modal sedikit, tidak bisa mengembangkan usaha. Mereka jadi bingung nih hendak kemana begitu kan. Ya, salah satunya juga mungkin ada KUPP kita ya, kelompok usaha pemuda produktif yang ingin mengembangkan usaha. Nah, ini menarik sekali. Kita nanti akan menyebarkan informasi ini juga ke SKPD. Apakah Basnas punya semacam selebaran atau apa gitu Pak yang bisa disampaikan ke masyarakat, ke SKPD, kemana gitu? Ya ada aja, cuma masih sederhana gitu ya. Ada profil Basnas, ada terkait layanan-layanan terkait layanan-layanan itu. Ya diantaranya ini ada macam-macam boleh. Cuma yang saya sampai penting sekali ini Bu. Ini tentang tata cara dan perhitungan zakat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, dan kita sudah perbanyak juga. Cuma sayangnya itu tulisannya tidak begitu besar ya, kurang menarik begitu. Tapi saya pikir ini sangat penting Bu, karena permasalahan zakat kan cukup rumit ya Bu ya, beda-beda pendapat. Tapi karena kita ada dari Basnas, ada dikuatkan fatwa MUI dan dari Kementerian Agama, saya kira sebagai pilihan utama. Mungkin izin Mbak, mau kita break telepon. Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Acil Enor nih di Baramban. Acil Enor Baramban. Tadi ada mendengar lah jananggasan penelitian bahan mahasiswa kayak itu Pak. Betul. Pelujuran anak-anak ulunnya lagi kuliah kayak itu kayak apakah wakah dapat juga dari Basnas modelnya tuh untuk biaya penelitian tuh. Apa aja syaratnya? Yang boleh tahu berapa juga duitnya. Sebenarnya Acil Enor nih. Terima kasih gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Enor di Baramban nih Pak, langsung dijawab oleh Pak Enor. Ini kuliahnya di mana Acil Enor? Nah, kata sahabat ya Gem. Iya. Kuliahnya di mana? Putus sudah Pak, sudah putus Pak.
Sudah putus tadi. Iya kan. Via channelnya. Oke. Jadi apakah bisa katanya? Oh bisa. Jadi bisa. Bagaimana persyaratan? Pertama kan kita status ketika mahasiswanya dulu penelitian kan kita baru aja membantu Pak yang dikatakan kita bantu, jadi sesuai dengan bahkan kita membantu ke mengurangi dari permintaan dia. Jadi kan dari mahasiswa itu kan pertama dulu surat keterangan dia sedang menyusun skripsi, dia ada hasil seminar proposal skripsinya. Nah jadi kan dia sudah seminar misalnya ada surat perintah apa penelitian dari dekan atau nah lokasi penelitiannya di mana. Nah jadi anggaran yang dia perlukan mulai dari misalnya menyusun apa namanya kuesionernya atau proposal sudah kan untuk penelitiannya, hasil laporan penelitiannya sampai kepada mereka sampai ke wisudanya. Oke. Nah, jadi kita lihat jumlah yang dia perlukan, poin-poin atau itu, yang ini pas, yang ini tidak, yang ini dikurangi. Jadi kita lihat dulu. Jadi kan bahkan kan sampai ke wisuda ada yang mengajukan bantuan tuh sampai wisuda selesai. Wisuda itu kan ada manabus, baju toganya, segala macam. Nah, jadi kita bantu, pokoknya kita bantu, cuma dengan catatan lengkapi persyaratan. Persyaratannya tadi Pak. Misalnya orang tuanya orang tua itu mampu tidak mampu karena bermasalah, yang anak status kuliahnya di semester berapa, semester akhir kan sudah. Yang intinya kalau yang penelitian itu kita bantu. Oke, iya bisa. Oke. Sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Ya, Acil Enor, intinya tadi bisa ya Bu, ya Bu ya Acil. Dan itu banyak Bu. Oke, sudah banyak ya Pak ya. Nah, sudah banyak Acil Enor. Jangan khawatir. Jadi Pian bukan yang pertama dan yang terakhir. Maupun yang cuma Bu ada ini. Ada sedikit catatan. Nah, untuk menguatkan bahwa Basnasnya adalah aman NKRI, Bu. Nah, karena ini informasi kan sudah terbuka. Jadi kita pastikan dulu memang kuliahnya di mana, di mana. Jangan sampai disimpangkan yang bertentangan dengan NKRI. Ini ada pesan. Jadi aman NKRI. Di Basnas itu ada aman syar'i, aman NKRI, aman regulasi, dan aman konstitusi. Nah, itu dia. Iya. Betul sekali. Intinya tadi ya jawabannya untuk Acil Enor bisa ya. Jadi bisa silahkan mengajukan proposal ya Pak ya. Nah, dengan melengkapi persyaratan-persyaratannya tadi ya, data diri, data keluarga ya, data kampus ya, kemudian surat keterangan ya dari kampus, surat perintah penelitian ya, dan kemudian rincian dana yang diperlukan. Nah, silahkan Acil Enor. Jadi kalau skripsi itu biasanya Bu penulisan, penjelitan, sidang munakasyah. Iya, betul sekali. Biaya transport juga Pak biasanya kan anak-anak yang paling berat nih ke lokasi penelitian itu ya. Kemudian untuk kuesioner ya, mencetak kuesioner. Biasanya istilahnya bahasa itu biaya operasional. Termasuk juga biaya pembuatan kuesionernya. Jadi jangan khawatir bagi yang ingin berzakat ya, pastinya Basnas Tanah Laut akan terus tersalurkan dengan baik ya, bukan hanya kepada bagian orang mampu ataupun juga kepada orang yang membutuhkan yang beberapa bidang yang sudah ada di Basnas ya. Jadi jangan khawatir. Kawannya ya, jadi jangan khawatir bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya ya umat Islam untuk menyalurkan zakatnya ke Basnas Kabupaten Tanah Laut ya, karena zakat Anda akan benar-benar tersalurkan dengan baik ya. Dan kan selama ini pemahamannya hanya untuk bagi orang yang mampu saat tidak mampu atau orang miskin ya. Jadi ya bahkan sekarang ternyata sudah ada penguatan ekonomi makanya itu jadi sangat banyak, ada 5 kriteria tadi ya program. Nah itu luar biasa ya. Jadi ini juga kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya pada semua umat Islam yang ada di Kabupaten Tanah Laut, untuk menyalurkan zakat Anda ya, baik zakat harta, zakat yang sekarang ini kan masih yang jalan di zakat fitrah nih Bu. Zakat fitrah ya,
dan perlu disampaikan Pak. iya perlu Pak, supaya nanti masyarakat kita juga tahu, jangan-jangan nih karena diterima oleh Basnas gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya, nilai-nilai ya, nilai-nilai. ya, oke. Ini. Nah, itu dia. Nilai-nilai zakat. Bisa Ibu dia yang membacakan. Nih. Oh. Iya, dengan uang tuh. Bagi yang mau menunaikan dengan uang. Oke, nah jadi para pendengar setia Radio Tuntung Panang FM dimanapun Anda berada, khususnya kaum muslimin dan muslimat, ini kami sampaikan ketetapan harga beras zakat fitrah dan fidyah Kabupaten Tanah Laut tahun 1443 Hijriah atau tahun 2022 Masehi. Ya, bahwa nilai macam-macam beras per satu fitrah atau per orang adalah sebagai berikut ya. Yang pertama jenis beras mayang jambun itu harganya 43.000 ya. Kemudian beras siam unus, mayang, mutiara, rojo lele premium dan sejenisnya itu seharga 40.000. Kemudian beras siam rukut, siam adil, siam arjuna dan sejenisnya itu seharga 36.000. Dan yang berikutnya beras IR 42, kemudian cihirang dan sejenisnya itu seharga 29.000 ya. Adapun besaran nilai fidyah untuk per orang itu sebesar 15.000 per hari per orang. Jadi kalikan berapa hari ya untuk dibayarkan tidak puasa. Nah, jadi seperti itu yang sudah ditetapkan di Kabupaten Tanah Laut. Ya, masyarakat kita akan dapat menyalurkan zakat fitrahnya ya, fidyahnya ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut, Jalan Sabta Marga, Kelurahan Plehari, Kecamatan Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Kalau yang ini Pak, nomor telepon tadi yang bisa dihubungi, kontak person kontak person yang bisa dihubungi oleh masyarakat kita. Tadi sudah ya nomornya? Belum? Belum Pak. Oh belum. Okay. 0821 Oke. 52 08 Oke. 40 83. Iya, oke. Nah, ini nomor person yang bisa digunakan untuk konsultasi atau untuk bertanya dan sebagainya ya Pak ya. Ini standby 1 kali 24 jam ya Pak? Atau ada batas-batas waktu? 1 kali 24. Kemudian ada WA-nya juga di bawah ini. Nomor WA-nya. WA-nya 08 52 51 62 42 79. Baik. Iya. Para pendengar setia, Anda dapat bertanya dan memberikan saran atau menjadi fasilitasi dalam hal Basnas ini bisa di nomor 0821 5208 4083 atau di WhatsApp di 0852 5162 4279. Gitu ya Pak? Iya betul. Oke. Iya, betul. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya-tanya atau berkonsultasi dengan Basnas terlalu mungkin bisa melalui telepon. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa langsung ke Basnas gitu ya. Atau misalnya anak minta nomor rekening Basnas gitu. Nah, iya. Ini yang remaja milenial bisa juga lewat website. Alamatnya basnastala.or.id. Oke. Ya. basnastala.or.id. Betul. Oke. Iya. Baik Bapak Pak Jamaluddin dan Pak Yuri, sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas kehadiran di studio Tuntung Panang FM dan ini sangat dinantikan nih oleh masyarakat kita sebagai informasi ini. Mudah-mudahan masyarakat kita memang benar-benar menggunakan Basnas ini sebagai tempat penyaluran dan pengumpulan zakat mereka. Iya benar. Oke. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih juga nih kepada para pendengar kita yang sudah berkontribusi, Pak Haryanto dan juga Acil Enor dan seluruh para pendengar yang sudah setia di 102,3 MHz. Akhirnya closing ada Bu? Iya, akhirnya kita mintakan closing dari Pak Jamal atau Pak Juhri. Masih Ibu, harapan saya begini Bu,
mari kita sama-sama menunaikan atau mengeluarkan zakat kita lewat Basnas, baik zakat fitrah maupun zakat mal, karena Basnas adalah satu-satunya lembaga yang diangkat atau di-SK-kan oleh pemerintah, sehingga keabsahan kita menunaikan zakat atau menanggalkan zakat bahasa Banjar itu lewat Basnas itu tidak dipertentangkan. Nah, jadi Basnas memudahkan dalam penyaluran, Basnas juga mengamankan keabsahan zakat orang. Nah, beda dengan kita di luar itu masih ada beda pendapat. Nah, jadi beda pendapat begini Bu ya sebentar. Kalau kita lewat amil ini maka amil itu sudah keabsahannya dijamin. Tapi kalau kita lihat panitia zakat, kalau salah menyalurkan maka masih kurang zakat kita. Dan kalau misalnya kita lewat zakat fitrah dan lewat panitia zakat, makanya kami usahakan usulnya bentuk OPZ. Kalau tidak disalurkan sampai siang habis salat Id, itu zakat uang nggak ada sah. Maksud zakat fitrah ya. Zakat fitrah. Tapi kalau lewat amil sudah menanggalkan, tertunda menyerahkan karena ada masalah, itu tidak masalah. Ya, ada pertimbangan lain. Inilah amannya kita mengeluarkan zakat fitrah khususnya bulan puasa ini lewat Badan Amil Zakat atau OPZ yang sudah kami SK-kan. Sedikit Pak, saya tambahkan sedikit tentang kata akhir beliau tadi UPZ. Jadi kami dari Basnas Kabupaten Tanah Laut menghimbau, mengajak kepada mitra kita UPZ yang ada di Tanah Laut, silahkan untuk melaksanakan tugasnya untuk masjid zakat fitrah seluruhnya sekaligus disalurkan di wilayahnya. Kemudian untuk zakat malnya ya dilaporkan dan diserahkan kepada Basnas Kabupaten Tanah Laut. Begitu. Untuk itu setelah selesai dimohon seminggu setelah hari raya untuk melaporkannya. Jangan lupa para UPZ yang sudah di-SK-kan, sudah resmi, memang tugasnya begitu. Dan kita ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan ini kita membuat pintu-pintu berkah kebaikan selanjutnya. Amin. Kira-kira demikian saja. Mohon maaf kalau ada salah dan khilafnya.